Pernah nggak sih kepala kamu rasanya kayak stasiun kereta di jam sibuk, penuh pikiran, kekhawatiran, sama daftar tugas yang semuanya kayak lagi teriak-teriak minta perhatian? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa otak kita itu berisik banget, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa nemuin tombol mute-nya. Kepala saya terasa seperti pasar kaget. Semuanya berteriak bersamaan. Kedengarannya familiar banget kan? Nah, ini dia paradoksnya. Justru di saat kita paling butuh fokus, otak kita malah seolah-olah ngadain festivalnya sendiri. Akhirnya kita terjebak dalam kebisingan di dalam kepala dan ya produktivitas jadi korban utamanya. Coba deh bayangin, setiap satu hari ada sekitar 60.000 sampai 80.000 pikiran yang lewat di kepala kita. Banyak banget kan? Ini membuktikan satu hal yang penting. Punya pikiran yang sibuk itu bukan berarti ada yang salah sama kamu. Itu emang setelan pabriknya otak manusia. Jadi, pertanyaannya bukan kenapa ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakuin buat mengendalikannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Emangnya ada tombol mute buat otak? Apa kita bisa begitu aja matiin semua pikiran itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Yuk kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pikiran kita, dan kita cari tahu gimana caranya biar kita yang jadi sutradaranya. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu, dari mana sih semua suara ini datang? Kamu pernah kepikiran nggak? Kenapa ya pikiran kita itu seringnya condong ke hal-hal yang negatif atau bikin khawatir? Ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di masa lalu evolusi kita. Jadi gini, otak kita itu pada dasarnya agak parnoan. Tapi demi kebaikan kita sendiri loh, buat nenek moyang kita dulu, lebih aman salah ngira sebatang ranting itu ular daripada sebaliknya. Ngira ular beneran itu cuma ranting. Nah, sifat super waspada inilah yang kita warisi. Otak kita itu udah terprogram buat terus-menerus nyari potensi ancaman, meskipun ancaman zaman sekarang bentuknya lebih sering email yang belum dibales ketimbang predator di semak-semak. Oke, sekarang kita bedah mesin di balik semua ini. Ternyata otak kita itu punya dua mode utama. Satu buat ngelamun dan satu lagi buat bertindak. Mengenali kapan kita pakai mode yang mana itu langkah pertama banget buat ngambil alih kendali. Coba bayangin, otak kamu itu kayak jungkat-jungkit. Di satu sisi ada si pelamun atau istilah kerennya default mode network yang kerjaannya ngobrol terus di latar belakang. Di sisi lain ada si pelaku atau task positive network yang baru aktif pas kita lagi fokus ngerjain sesuatu. Kuncinya simple, kalau yang satu lagi naik, yang satunya lagi harus turun. Nah, si DMN inilah yang jadi sumber dari semua pikiran ngalor ngidul dan obrolan internal itu. Anggap aja dia ini autopilotnya otak kamu. Fungsinya penting banget loh. Dia terus-menerus merangkai semua kenangan dan pengalaman kita buat membentuk siapa diri kita. Makanya dia selalu nyala, bahkan pas kita cuma lagi bengong nonton TV. Dan inilah penawarnya. TPN adalah mode ngerjainnya kita, waktu kita benar-benar tenggelam dalam sebuah aktivitas, entah itu lagi nyelesain puzzle, olahraga, atau fokus sama proyek penting, TPN bakal mengambil alih. Dan secara otomatis, bikin obrolan dari si DMN tadi jadi senyap. Inilah yang namanya flow state, di mana kita benar-benar larut sama apa yang lagi kita kerjakan. Oke, kita tahu DMN itu nyala terus. Tapi, kenapa ya ada pikiran-pikiran tertentu yang kayaknya hoki banget nongol dan nusuk-nusuk kesadaran kita? Jawabannya ada di satu pemicu yang sangat kuat. Urusan yang belum selesai. Konsepnya begini, otak kita itu paling nggak suka sama cerita yang gantung. Dia bakal terus-terusan muter ulang ingatan, kekhawatiran, atau pertanyaan yang belum tuntas sampai kita kasih dia penutup. Rasanya tuh kayak gatal di pikiran yang nggak bakal berhenti sebelum kita garuk. Dan lingkaran terbuka ini bisa macam-macam banget bentuknya. Pertengkaran yang belum kelar, alasan kenapa hubungan berakhir yang nggak pernah jelas, kekhawatiran soal masa depan yang belum ada rencananya. Semua ini tuh kayak file di komputer yang belum di-save, yang terus-terusan dibuka lagi sama DMN kamu, dan akhirnya nyedot energi mental kita. Oke, kita udah paham kenapa otak kita rame. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara nenanginnya? Gimana caranya kita menutup semua lingkaran terbuka yang mengganggu itu? Ada 3 strategi utama yang bisa kita pakai. Jadi, ada 3 jalan keluar yang bisa kita pilih. Pertama, menyerah. Ini tentang menerima kalau ada hal-hal yang emang di luar kendali kita. Kedua, mencari tahu. Kita aktif cari jawaban buat dapat kepastian. Dan yang ketiga, ini jalan pintas yang agak beresiko, yaitu asumsi. Kita isi aja kekosongan itu dengan keyakinan yang kita buat sendiri. Yuk kita bedah satu-satu.
Menyerah itu soal menemukan kedamaian lewat penerimaan. Mencari tahu itu tentang kekuatan lewat pengetahuan. Meskipun ya butuh usaha. Terus ada asumsi. Ini pilihan yang paling gampang tapi sekaligus paling bahaya. Ini tuh kayak ngebangun rumah di atas pondasi yang nggak kokoh. Rasanya sih nyaman sesaat tapi bisa ambruk kapan aja. Nah, dengan semua pemahaman ini, kita bisa loh mengubah total hubungan kita sama pikiran kita. Kita nggak perlu lagi jadi korban pasif dari kebisingan di dalam kepala. Kita bisa jadi manajernya, bahkan sutradara dari film yang lagi diputar di pikiran kita sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Pikiran yang mondar-mandir dan mengganggu itu bukan sekedar sampah atau gangguan acak. Itu adalah sinyal. Sinyal dari otak kamu yang lagi ngasih tahu, "Wey, ini ada lingkaran yang belum beres. Ini butuh perhatian kamu." Mereka adalah data yang sangat berharga. Jadi, apa yang bisa langsung kamu lakuin pas pikiran itu muncul? Jangan dilawan, cukup akui aja kehadirannya, terus coba deh bikin kesepakatan sama otakmu. Bilang aja, "Oke otak, aku dengar kamu. Kasih aku waktu fokus 1 jam dulu ya, setelah itu aku janji bakal mikirin ini." Trik simpel ini tuh kayak neken tombol snooze di alarm pikiran kita. Jadi kamu punya ruang buat mengaktifkan mode fokusmu. Jadi, setelah ini, coba deh dengerin obrolan di kepala kamu. Tapi kali ini, jangan langsung disuruh diam. Coba dengarkan dengan rasa penasaran. Coba tanyakan ke diri sendiri, pikiran-pikiran ini sebenarnya lagi ngasih tahu aku untuk nyelesain apa sih? Karena memahami pesan di balik kebisingan itulah langkah pertama menuju ketenangan dan fokus yang sejati.